Ya, sambil menunggu PPT-nya muncul, perkenalkan nama saya Franky Babo. Kami dari APK ada 2 orang, saya sendiri sama Patri yang ditugaskan dari lembaga untuk mengikuti kegiatan ini di desa ini, di tempat ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada pihak KPL bersama YPI yang sudah mencoba memfasilitasi kami di tempat ini. Kemudian Jari juga yang sudah menerima kami yang sebelumnya diadakan Nado berubah di sini, dan di sini kita diterima dengan baik, bisa dicarikan tempat sebagus ini, cukup luar biasa. Boleh tolong tepuk tangan sekali lagi. Oke. Habis banget ini. Ya, begitu perjalanan yang cukup luar biasa. Ini dari mabuk tadi malam ini. Berangkat jam 4 pagi, sampainya di sini jam 12 malam. Dan pulangnya pun begitu lagi. Kira-kira gimana Pak? Aman, oke, siap. Oke, ya, lanjut. Oke, sesuai dengan tema yang kita angkat di kegiatan hari ini, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan pendekatan PUMK. Oke, kurang lebih ada 3 materi yang akan coba saya paparkan, yang coba saya simpulkan dari perjalanan program PUMK yang ada di desa dampingan kita masing-masing. Mengantar itu, sebenarnya di APK itu ada 3 kelompok dampingan. Cuman di sini saya akan lebih fokus bercerita kelompok Napoleon Indah. Kenapa Napoleon Indah? Karena fokus pilot project yang didampingi oleh YPI itu ada di kelompok Napoleon Indah di desa Buntuit khususnya. Oke, yang pertama latar belakang, lanjut. Bercerita sedikit untuk terkait latar belakang. Kelompok Napoleon Indah desa Buntuit itu dibentuk berdasarkan musyawarah antara nelayan YPK bersama pemerintah desa dan DPD tanggal 5 November 2021 dan dikukuhkan pada tanggal 29 Maret 2022 lewat surat keputusan hukum tua nomor 98 dari DB dari Anggaran 3 dari 2022. Kurang lebih seperti itu. Berangkat dari kenapa dikukuhkan ini, itu kurang lebih kita menyimpulkan ada 3 aspek. Ini kita lihat bersama, ada sosial, ekonomi, pengelolaan sumber daya alam. Khususnya di ekonomi, kita melihat dan kelompok itu melihat ada ketergantungan dalam hal ini utang atau dalam bentuk apapun itu kepada bank, kepada pengumpul, dan ini dari tahun ke tahun itu berjalan terus. Nah, dengan hadirnya PUMK, harapannya ini menjadi salah satu alternatif dalam mengelola sistem keuangan di khususnya nelayan. Apalagi kalau bicara nelayan itu sensitif. Kenapa sensitif? Terkait keuangan itu mereka berpikir hari ini kita dapat, hari ini habis. Dia berpikir bagaimana ke depannya nanti. Itu kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Ya, untuk tujuan sendiri ini kurang lebih ada 4. Yang pertama itu mengembangkan profesionalisme nelayan gurita di desa Bulu Tuli dan desa Likupan 2 dan desa Gangga 1. Kemudian membangun rasa tanggung jawab, kesetiakawanan, keadilan sosial serta berwawasan lingkungan. Kemudian menjadi wadah untuk membangun nelayan yang beretos kerja tinggi serta berdisiplin, produktif, hemat dan mandiri serta berperilaku baik dalam kehidupan sosial. Kemudian yang berikutnya terakhir itu meningkatkan perekonomian nelayan gurita. Oke, lanjut. Ya, singkat saja, kurang lebih bidang kelompok
yang ada di Napoila Indah ini, itu selain ketua sekretaris bendahara dan pembina pengawas, ada 7 bidang. Yang pertama itu ada dana ketahanan, pengawasan rumah bocah, pemberdayaan perempuan, literasi, media humas, pengembangan sumber daya laut, dan kesehatan. Oke, lanjut. Ya, ini program kerja yang saya coba simpulkan dari hasil pemetaan, kalau saya tidak salah di awal masuk kayaknya YPI bersama kelompok dalam memetakan apa yang ingin dicapai kelompok dalam menjalankan program ke depannya. Yang pertama itu adalah festival pendidikan rumah bocah, pengesahan ADART SOP, pelatihan pembukuan dasar, pelatihan perencanaan keuangan rumah tangga atau menabung, pelatihan keselamatan di laut atau CPNC, pelatihan kuliner bocah, pengawasan rumah bocah, dan pelatihan perorganisasi kelompok. Nah, yang paling bawah ini ada dana ketahanan. Kenapa dana ketahanan? Itu tujuannya dan harapannya dan beberapa program kerja ini bisa kita katakan kalau dalam negara atau dalam desa itu ada namanya BUMDes atau BUMN dalam negara. Nah, ini yang akan menjadi, kalau bisa saya katakan BUK, Badan Usaha Kelompok. Ini akan menjadi modal penggerak. Jadi semua fokus keuangan mengenai usaha itu akan sumbernya dari sini. Nah, tinggal bagaimana kita mengelola sumbernya ini dapat dari mana. Itu yang akan menjadi tantangan juga kita ke depan. Oke, lanjut. Oke, bisa kita lihat bersama itu di sebelah kiri saya itu ada kurang lebih 3 logo kelompok sesuai dengan posisi masing-masing. Kenapa? Jadi kelompok Napoila Indah yang didampingi oleh YPI itu yang posisi berada di atas. Kemudian yang di bawahnya ada kelompok Napo Sawang Indah dan kelompok Batu Oka Sejahtera. Tiap desa itu punya masing-masing satu kelompok. Nah, kenapa Napoila di atas? Ini menjadi motor, menjadi awal, menjadi penggerak untuk mendahului kegiatan-kegiatan seperti ini. Tapi yang terjadi sekarang, kegiatan di 3 kelompok itu kita sudah mencoba untuk menyeimbangkan. Jadi ketika ke depan berjalan sudah sesuai, sama-sama, tidak ada yang ketinggalan. Kurang lebih seperti itu. Sejauh ini bisa kita lihat bersama. Ini apa ini? Tolong tampilkan bicara nominal ini. Kelompok yang sudah dijalankan hari ini itu yang pertama terkait administrasi kelompok, kartu anggota, buku keuangan, itu SOP itu sudah ada. Dan 3 ini, walaupun fokus pada proyeknya itu ada Napoila Indah, tapi kita mencoba menyeimbangkan hal-hal seperti itu. Kemudian peningkatan dana ketahanan 10%. Itu puji Tuhan juga itu sudah tercapai. Nah, terkait SOP dana ketahanan kita juga sudah ada. Ini sesuai kesepakatan yang ada di kelompok ini nominal yang tertera. Ini berada di kelompok Napoila Indah. Yang sepakati uang pangkal itu 10.000, simpanan wajib itu 10.000, simpanan pokok itu 50.000, dan SS itu tidak menyangkut nominal berapa, terserah dari berapa yang kalian ingin berikan. Terakhir saya update sebelum saya kemarin itu mendapatkan informasi dari ketua kelompok, jumlah total tabungan yang ada saat ini di kelompok Napoila Indah kurang lebih 3.610.000 yang dikumpulkan mulai dari bulan Desember 2022 sampai April 2023. Berikut SOP pengawasan terkait pembukaan bocah, pengawasan temporary closure itu sudah ada. Oke, lanjut. Ya, tantangan dan praktik baik. Oke. Jadi untuk tantangan sendiri dan praktik baik, kami tim mencoba merangkum, menyimpulkan
apa yang kita dapat selama menjalankan kurang lebih 2 tahun UMK ini. Terkait tantangan itu, yang pertama dinamika politik di desa. Kira-kira tadi sudah disinggung bahwa pergantian kepala desa, pemilihan kepala desa itu sensitif. Apalagi yang terjadi di kelompok Napoila Indah, Desa Bulutuy. Itu ketua kelompok itu bertolak belakang dengan hukum tua yang terpilih. Jadi penyesuaian antara kebijakan dengan hukum tua atau kepala desa dengan ketua kelompok kadang-kadang itu memberatkan bagi kita walaupun kelompok. Kemudian, ini juga ini yang terjadi pergantian staf lembaga, ini khususnya internal lembaga. Kenapa pergantian staf lembaga ini menurut kami menjadi tantangan? Karena yang terjadi hari ini, yang berangkat kemarin di Pontianak itu orang lain, dan yang eksekusi di desanya itu orang lain, dan yang dievaluasi itu saya. Itu bahaya itu. Tetapi bagaimana kita mencoba survive dalam desa-desa kita, itu kurang lebih seperti itu. Kemudian ini menurut kelompok sendiri, hasil tanggapan menurun. Menurut informasi dari kelompok itu, saya dari sisi faktor cuaca, dari sisi faktor katanya gurita itu sudah tidak ada, sudah hampir punah, atau mungkin masih mendiami di laut dalam atau seperti apa. Itu kurang lebih seperti itu yang terjadi di kondisi saat ini. Nah, cuaca buruk sama ketidakstabilan harga gurita. Kenapa ketidakstabilan harga gurita menjadi pemicu atau tantangan? Kadang-kadang ini menyangkut di nominal yang tadi, menyangkut orang yang mau menabung, karena pengeluaran yang keluar tidak sebanding dengan pemasukan yang didapatkan oleh nelayan. Apalagi yang kita tahu bersama bahwa harga gurita sekarang itu baik dari sisi tangkapan menurun, harga pun menurun. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk praktik baik dari perjalanan kami kita coba simpulkan. Yang pertama itu kelompok ini atau momen ini itu menjadi wadah ajang silaturahmi antar sesama nelayan gurita. Nah, walau kadang-kadang kan kalau di desa tiap pengumpul, kalau di Bulutuy itu kurang lebih ada 5 pengumpul. Tiap pengumpul punya nelayan masing-masing. Nah, kelompok ini menjadi jembatan, wadah untuk memperkuat menjalin silaturahmi antar sesama nelayan. Kemudian menjadi contoh untuk kelompok nelayan yang lain. Kenapa di sini? Karena beberapa kelompok di luar kelompok nelayan gurita itu biasanya mereka iri. Kenapa hanya kelompok gurita aja yang rugi? Kenapa tidak? Tapi kita menjelaskan bahwa kelompok Kokoja ini hanya menjadi pintu masuk dan akan melebar ke kelompok-kelompok. Harapannya seperti itu dan semoga saja bisa terrealisasikan. Kemudian kesadaran nelayan untuk menabung mulai meningkat dan ini mulai dirasakan ketika cuaca buruk, anak mulai sekolah. Itu sangat bermanfaat, apalagi baru ini kan Idul Fitri, puasa. Nah, orang mencoba untuk menawarkan, apakah ini sudah bisa diambil atau belum? Nah, mereka bilang jangan dulu, tunggu saja sampai tahun depan. Nah, ketika itu respon langsung dari nelayan atau dari kelompok ini, itu feedback balik ke orang, itu hal yang positif sekali. Karena secara langsung mereka sadar bahwa kegiatan ini itu sangat berpengaruh, sangat penting untuk mereka. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kesadaran akan pentingnya nilai konservasi ini terkait keberlanjutan gurita. Cerita sedikit terkait sistem buka tutup. Jadi kenapa saya bilang kesadaran itu mulai ada? Nelayan yang ada di satu desa itu kadang-kadang secara tidak langsung itu bersosialisasi dengan desa-desa tetangga bahwa betapa pentingnya gurita, betapa pentingnya menjaga ekosistem karang. Itu terkait anak cucu kita dan itu secara langsung itu dilakukan oleh kelompok walaupun tidak secara formal. Kurang lebih seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya tampilkan sedikit
kurang lebih ini pembukuan yang dilakukan oleh kelompok Napoleon Indah. Ini buku pencatatan uang masuk, sama kelompok juga memiliki rekening. Kelompok memiliki rekening kelompok itu kelompok Napoleon Indah. Ini Bank BRI. Kurang lebih seperti ini. Lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Semoga jangan banyak-banyak. Oke, siap. Oke, makasih Bang Franky. Mungkin saya mau nanya tentang ini sih, karena di kita sendiri di Jari saat ini sedang mencoba membangun SOP, Mas. Kan di YPK sudah ada SOP tadi, SOP sudah ada dan sudah berjalan. Mungkin kita bisa dibagi gitu bagaimana kepatuhan dari kelompok terhadap SOP yang sudah dibuat. Karena sejak beberapa kali diskusi dengan problematika yang ada di kelompok, kita melihat bahwa memang SOP ini sih, sama Mas Wahyudi juga kita diskusi kan, sebenarnya SOP ini bisa menjadi salah satu solusi untuk problematika yang ada di kelompok gitu. Nah, kira-kira maksudnya gimana teman-teman YPK menginisiasi SOP ini, kemudian bagaimana sih praktek SOP ini dalam pendampingan itu? Mungkin boleh dibagi sih. Apakah juga ini sudah terkait dengan ADART kelompok itu secara administrasi? Oke, siap. Ya. Terima kasih Bang Wandra. Terkait SOP maksud ini kita SOP menabung. SOP menabung. Terkait ADART dan SOP itu tinggal toki saja, tinggal toki disahkan saja. Kita kalau sebenarnya tinggal menunggu momen. Kemarin kalau bukan Idul Fitri puasa itu sudah disahkan, tapi draftnya secara diskusi antar kelompok itu sudah clear. Nah, terkait aplikasi dan SOP, pengaplikasian dari SOP ini itu kurang lebih kesepakatan yang langsung diterapkan. Jadi sistemnya kita seperti ini. Kita tampilkan slide. Mereka yang mengusul, kita mengambil contoh kalau saya tidak salah dari Bang Wahyudi ya. Ya, bahkan draft dari yang dikasih oleh Bang Wahyudi. Dan kita bikin forum seperti ini. Mereka yang mengusulkan mekanisme seperti apa yang disepakati, itu kan lebih seperti itu. Kita coba untuk memfasilitasi terkait waktu dan tempat itu, kurang lebih seperti itu. Atau ada lagi? Karena kan biasanya karakteristik orang melayani agak keras dan susah diatur gitu. Jadi kayak gimana pendekatannya dengan SOP ini berjalan nggak, sesuai nggak? Ya, itu mungkin bukan hal yang rahasia lagi ya. Mungkin kalau kurang lebih anggota kelompok Napoleon Indah itu kurang lebih 102 orang. Itu suami dan istri termasuk di dalamnya. Nah, jadi jujur saja, tidak mungkin dari 102 itu bisa mengikuti SOP yang disepakati oleh 10 orang. Tapi secara administrasi bahwa itu menyatakan sah. Nah, itu diatur dalam SOP. Nah, memang dari kurang lebih 102 itu kita masih punya sekitar 25 orang itu yang mau menjalankan SOP ini, dan mereka langsung yang datang justru ini terkait menabung. Ada kelompok selain kelompok gurita, nelayan gurita itu ingin masuk ke dalam, ingin masuk untuk ikut menabung, tapi kelompok belum mengiyakan karena kelompok akan masih fokus terkait internal kelompok dulu. Ketika ini sudah berjalan baru bisa masuk ke dalam. Itu kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Boleh Bang? Oke. Ada lagi? Ada semua tutup. Halo. Oke. Pak Ismu ada pertanyaan? Oke sih. Bisa kalau Pak Ismu yang bertanya begini udah penutup ini.
ceritanya, karena kalau di awal itu kan persoalan yang sangat mendasar itu kan ketidakpercayaan nelayan kepada lembaga keuangan. Nah, tetapi terbukti sampai di akhir cerita itu teman-teman di APK bisa meyakinkan kelompok ya untuk kemudian menabung, dan itu berjalan sampai berapa, 3.600.000 sekian. Nah, saya ingin dengar ceritanya itu bagaimana kemudian merubah pemikiran nelayan terhadap lembaga keuangan yang sudah kayaknya mendarah daging dan mereka bencinya itu karena merasa merasa tidak adil lah. Nah, itu cerita yang belum disampaikan ya. Ya, terima kasih banyak Pak Is. Jadi terkait perjalanan kenapa mereka mau menabung, itu sebenarnya kayaknya toko itu berpengaruh. Toko kelompok atau yang ikut ambil dalam kepengurusan inti itu berpengaruh sekali. Nah, bagaimana mensertifikan itu terkait kepercayaan antara nelayan ke kelompok? Kita menstrategikan itu tiap pengepul kita menjadikan pengurus inti, dan di dalam pengawasan langsung oleh pemerintah desa bersama BPD. Itu. Jadi saya melihat toko yang di atasnya ini itu berpengaruh sekali. Karena tidak mungkin kalau bendaharanya kita kasih, sedangkan berapa bulan lalu dia dapat kasus, akan blank pastinya, akan susah, akan macet pastinya. Nah, kemudian kenapa keinginan menabung? Hampir memang di awal kita putus asa juga. Aduh, kayaknya ini agak sedikit berat. Nah, cuman setelah kita petakan beberapa waktu lalu, itu ternyata di desa ini, di kelompok ini, itu banyak pengalaman terkait koperasi, rentenir, sampai mereka menyebutkan koperasi selamat pagi. Tiap pagi, selamat pagi. Itu sudah. Itulah beberapa pengalaman itu, jadi mereka merasa kalau begini terus itu ada sedikit susah. Apalagi itu ada satu kejadian dari nasabah Bang Berti, itu nelayan gurita, itu sahabatkan sampai disita rumahnya karena tidak mampu melunasi tunggakan atau angsuran. Nah, dari berangkat dari perjalanan itu mereka mulai berpikir, ya minta maaf juga, selain itu di desa ini itu tingkat pendidikan generasi muda itu minim. Jadi rata-rata selesai SMA, bahkan selesai SMP itu sudah terlanjut karena mendapatkan duit tiap hari, mati tiap hari selesai. Nah, itulah. Nah, bahkan adanya kegiatan PUMK, kita coba berkonsep kelompok. Sampai hari ini kelompok juga mulai sadar, perlahan-lahan pasti tidak ada yang instan. Namun kita yakin bahwa segala proses yang dibuat dengan baik akan hasilnya akan berhasil dengan baik. Kira-kira lebih seperti itu, Pak Is. Satu lagi. Oke, siap. Mungkin nggak ada yang tanya sih ya. Siap. Nah, itu ada daftarnya pas itu. Oke. Tadi kan ceritanya buku ini yang program UNA. Kemudian ya PK karena punya 3 lokasi dampingan, kemudian bahasanya menularkan proses yang sudah dilakukan di Bulutui ke 2 desa, Gabia 1 dan Likupang 2. Mohon untuk diceritakan, karena banyak dari mitra yang punya site-nya lebih dari 1 dan tidak semuanya itu masuk dalam program kita. Itu sih. Iya. Oke, terima kasih banyak Pak Is untuk tambahannya. Jadi kenapa kita melihat bahwa 2 kelompok yang lain ini butuh
karena beberapa permasalahan yang terjadi di 3 desa ini itu hampir sama. Itu hampir sama, dan budaya yang ada ini itu hampir sama. Nah, saya tidak juga cuma itu. Jadi 2 kelompok ini itu kadang-kadang membahasakan seperti ini. Kenapa cuma kelompok hilang yang dibuat seperti itu? Kami juga dong. Jadi mereka yang inisiatif sendiri. Itu jadi cuman tiap sejauh ini dan tiap kelompok ini kita belum ada mungkin kedepannya semoga saya bisa seperti itu, tidak ada ikatan atau sejenis aturan yang memayungi 3 kelompok ini. Jadi sejauh ini kelompok masing-masing itu masih memiliki SOP ADART itu masing-masing di tiap desa karena Tenas dalam 1 kabupaten. Jadi 3 desa masing-masing ini sudah beda. Ada 2 desa 1 kecamatan dan yang 1 kelompok ini sudah beda kecamatan. Kurang lebih seperti itu Pak Is. Oke. Ada lagi? Oke, siap. Tapi tolong yang program kerja disampaikan lagi yang belum tadi. Satu lagi. Nah, dari penyampaian komplain tadi kan di Bulu ini dinamis ya, ada program kerja, ada pengawasan ruang kerja, ada pemberdayaan perempuan, literasi, media dan humas, kesehatan, pengembangan sumber daya laut dan tenaga kerja. Lalu dalam sharing ini tadi kan memang lebih banyak kita belajar tentang ketahanan. Nah, kira-kira yang lain bisa diceritakan ya Bang, seperti apa perkembangannya? Karena ini juga hasil dari kesepakatan mereka. Kebetulan kemarin waktu SDB saya kami sama Pak Ismu sudah ikut memfasilitasi, dan memang 7 Pokja ini hasil dari musyawarah mereka. Nah, kira-kira bisa disampaikan ke teman-teman kita untuk perkembangan seperti apa? Oke. Terima kasih Mas Wandudi. Ya, mungkin terkait pengawasan bocah itu terkait patroli sistem yang diatur mungkin bisa dikatakan akan menjadi Kopnas swasta. Lebih akan kinerjanya seperti itu, mengawasi temporary closure. Kalau di sana namanya rumah bocah, bocah itu gurita. Oke. Nah, untuk pengembangan sumber daya laut, jadi kita sebenarnya saya lupa juga untuk sampaikan, sebenarnya ada program ke depan yang terkait tadi disampaikan ada taruh situ kuliner bocah. Kita baru sementara memetakan awal bahwa hasil dari itu ada sate bocah, RW bocah, sama ada sejenis cookies. Tapi cookies dari bocah itu, gurita ini, itu kemarin sempat dipelatihankan pakai datakan chef, tapi kelompok juga beberapa orang terlibat dalam kelompok itu. Cuman program yang menghandle itu bukan bocah, tapi program yang satu lagi, program seperti itu. Nah, untuk terkait kesehatan sendiri ini. Untuk fokusnya akan nantinya ketika beberapa nelayan anggota kelompok itu yang mengalami kesusahan atau sakit, ini cuma sebagai perantara yang akan dikomunikasikan ke rumah sakit atau puskesmas, dan ini akan menjadi dana ketahanan. Dia akan sinkron. Jadi beberapa kesehatan ini orang-orangnya itu cuma sebagai perantara melihat kondisi dan memperhatikan kondisi kesehatan yang ada di kelompok tersebut anggotanya. Nah, untuk terkait media dan humas, ini menyangkut tentang TUDOK, publikasi dan dokumentasi, sama membangun mensosialisasikan terhadap kepada masyarakat, kelompok yang lain atau pihak pemerintah yang lebih di atasnya. Nah, untuk literasi sendiri, jadi ini sebagai bidang yang mensosialisasikan terkait perkembangan atau pengetahuan dari
kelompok ini atau keilmuan atau pengetahuan itu terkait seputaran lingkungan, bagaimana konservasi itu, apa pentingnya, dan tindakannya seperti apa. Nah, literasi ini akan mengambil peran di situ. Oke. Nah, ini perempuan ini akan sinkron juga dengan pengembangan sumber daya laut. Itu akan sinkron, akan berkolaborasi dalam membuat produk-produknya ke depannya. Nah, hari ini, sejauh ini, kelompok juga belum, kalau tadi sudah sampaikan beberapa lembaga, itu sudah ada usaha yang saya rasa itu luar biasa pencapaiannya. Dan kita hari ini, untuk di APK, itu kita belum fokus ke situ, kita masih fokus bagaimana mengakomodir dana ini, menabung ini. Ketika itu udah clear, baru kita lanjut. Jangan sampai kita berpikir, jangan sampai fondasinya belum stabil, kita sudah berpikirkan yang di atasnya. Akhirnya di atas sudah jalan, pasti di patah bawah. Nah, itu kita sekarang masih mencoba bagaimana melihat pola-pola atau strateginya ke depan. Kurang lebih seperti itu, Mas. Dari unsur ini sampai sekarang mana yang masih berjalan, mana yang kalau yang masih berjalan ini, nah kalau ini belum, ini akun media sosial itu belum ada. Selain itu sudah berjalan, walaupun pelan-pelan, masih pelan-pelan. Itu kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Oke, kalau sudah saya tutup. Ya, untuk tepuk tangan dulu kan? Oke, tepuk tangan dulu. Ya, mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada tim YAPK. Luar biasa sekali, boleh minta tepuk tangannya yang paling meriah Bapak Ibu. Baik, karena sekarang sudah menunjukkan